Di video ini saya akan menjelaskan analisis profitabilitas. Analisis profitabilitas menyangkut laporan laba rugi untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi dari pengelolaan usaha yang dilakukan dalam satu jenis usaha tertentu. Jadi apa tujuan dari analisis profitabilitas? Analisis profitabilitas adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Tingkat profitabilitas yang konsisten akan menjadi tolok ukur perusahaan tersebut mampu bertahan dalam bisnisnya. Investor atau kreditur akan mengaitkan tingkat profitabilitas perusahaan dengan tingkat risiko yang timbul dari investasi atau pendanaannya. Nah, indikator keuangan apa yang digunakan untuk analisis profitabilitas? Indikator keuangan yang digunakan untuk analisis profitabilitas adalah rasio profitabilitas atau biasa juga disebut rentabilitas. Rasio profitabilitas antara lain mengukur return on sales, mengukur return on asset, dan return on equity. Return on sales adalah tingkat profitabilitas dikaitkan dengan pendapatan atau penjualan. Kemudian return on asset adalah tingkat profitabilitas dikaitkan dengan penggunaan aset. Dan return on equity adalah tingkat profitabilitas dikaitkan dengan modal sendiri. Nah, return on asset dan return on equity adalah parameter atau rasio yang digunakan untuk mengukur return on investment. Kita mulai yang pertama adalah return on sales. Return on sales yang pertama gross profit margin atau rasio laba kotor. Di sini ada contoh laporan laba rugi. Nah, dari sini kalau kita ingin mengetahui gross profit margin-nya atau margin laba kotornya, dihitung dengan melihat laba kotor atau gross profit dibagi dengan penjualan. Jadi di sini laba kotor 1.897.561 dibagi dengan penjualan sebesar 10.868.164.000. Hasilnya sama dengan 0,1746 atau 17,46%. Yang kedua adalah operating margin atau rasio laba operasi. Rasio laba operasi sama dengan operating profit atau laba operasi, laba operasional, dibagi dengan total penjualan. Di sini laba operasional sebesar 466.140.000 dibagi dengan total penjualan 10.868.164.000 sama dengan 0,04289 atau 4,289%. Jadi laba operasi dari penjualan adalah sebesar 4,289%.
Selanjutnya net profit margin atau rasio laba bersih. Di sini kita akan melihat berapa kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari total penjualan yang dilakukan. Laba bersih tahun berjalan sebesar 244.619.000 dibandingkan dengan penjualan bersih 10.868.164.000 sama dengan 0,0225 atau 2,25%. Jadi net income atau laba bersih perusahaan ini adalah 2,25% dari total penjualan yang dilakukan. Kemudian salah satu rasio adalah return on asset. Di sini akan dibandingkan antara laba bersih yang diperoleh perusahaan dengan total aset yang dikelola atau dimiliki oleh usaha tersebut. Dilihat di neraca, misalnya usaha ini jumlah asetnya adalah 4 miliar dan laba bersihnya adalah 244.619.000. Dari aset 4 miliar 73.365.000. Di sini dapat dilihat tingkat produktivitas dari aset yang dikelola adalah sebesar 0,060 atau 6%. Jadi usaha ini bisa menghasilkan laba bersih 6% dari total aset yang dikelola. Dari hasil penilaian ini nanti, manajemen perusahaan atau pihak investor atau pemberi kredit bisa menilai kemampuan pengelolaan usaha apakah efektif dan efisien. Efektif dalam penggunaan sumber daya, apakah SDM atau peralatan yang dimiliki usaha itu, dan efisien dalam penggunaan bahan baku atau bahan-bahan untuk produksi di dalam usaha-usaha tersebut. Return on equity adalah rasio untuk mengukur laba bersih yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang ditanamkan atau modal sendiri yang ditanamkan oleh pemilik usaha tersebut. Di contoh ini laba tahun berjalan laba bersih 244.619.000 dibandingkan dengan modal pada neraca di sisi pasifa sebesar 2.321.318.000. Didapatkan 0,1053 atau 10,53%. Jadi dari rasio ini modal yang ditanamkan atau modal sendiri yang dikelola untuk menjalankan usaha ini oleh pemilik usaha menghasilkan nilai 10% setiap periode yang kita ukur. Periode pengukuran bisa bulanan, bisa triwulanan, bisa semester, atau bisa tahunan. Sekali lagi di sini perlu diperhatikan bahwa angka-angka ini adalah merupakan alat ukur untuk mengetahui produktivitas atau tingkat kemampuan dari pengelola usaha itu
atau manajemen atau pengelolaan usaha untuk menghasilkan laba terhadap penjualan yang dilakukan, terhadap aset yang dikelola, dan terhadap modal yang ditanamkan. Investor atau pemberi kredit akan menghitung tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan dengan melihat rasio-rasio dari rasio profitabilitas ini. Semakin besar rasio profitabilitas akan menggambarkan bahwa kemampuan menghasilkan laba semakin besar. Karena itu, risiko yang ditanggung oleh investor atau kreditur akan relatif lebih kecil. Demikian pembahasan kali ini mengenai rasio profitabilitas. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan salam sukses.